Selamat siang Bu Dini. Selamat siang Pak Edi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Rencananya hari ini mau ada kegiatan coaching ya? Iya betul Pak Edi. Baik. Jadi gini Bu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching hari ini ada kegiatan observasi. Nanti saya akan memantau jalannya coaching. Kemudian ada berapa yang perlu Bu Dini ketahui terkait rubrik penilaian dari observasinya. Mungkin yang pertama, apakah Ibu Dini sudah melaksanakan atau sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana Bu Dini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci. Kemudian bagaimana Kuci ini merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Nah, dan perlu diketahui lagi Bu Dini nanti harus menerapkan terkait dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu Dini. Sebelum kita mulai, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dini tentang kegiatan observasinya ini dan kegiatannya coaching Bu Dini nanti. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Dini dalam kegiatan coaching nanti? Sebenarnya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ketiga-tiganya Pak Edi, ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik. Dari yang disampaikan Bu Dini ini berusaha mengembangkan tiga kompetensi itu, ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan bobot. Menurut Bu Dini, kira-kira mana yang lebih spesifik lagi yang mau dikembangkan dari kompetensi itu? Iya. Kalau dari ketiga itu yang paling utama yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena untuk kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, ya, sepertinya itu sudah terbiasa saya lakukan. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot itu yang masih ingin saya kembangkan lagi. Baik. Coba Bu Dini ceritakan nanti ketika nanti kegiatan coaching itu apa yang ingin diperoleh dari Bu Dini dari kegiatan coaching nanti? Ketika nanti coaching nanti ya Pak ya, saya ingin coach bisa menemukan ide-ide atau langkah solusi yang bisa diciptakan sendiri oleh coach itu. Jadi saya hanya ingin memberikan pertanyaan pemateri atau pertanyaan berbobot yang bisa memberikan jalan untuk coach itu menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Seperti itu. Ya. Baik Bu Dini, karena waktu kita terbatas ya Bu Dini, ya, 10 sampai 15 menit. Nanti setelah ini bisa segera dimulai kegiatan coachingnya bersama. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Selamat siang Bu Vika. Ya, Bu Dini, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Vika? Alhamdulillah baik Bu Dini. Bu Dini sendiri bagaimana Bu Dini kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Vika, dan alhamdulillah hari ini kita ada waktu sehingga kita bisa melakukan coaching ya. Iya. Bagaimana Bu Vika, sudah siap untuk kita melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah siap Bu Dini. Yang pertama gini ya Bu, kira-kira apa yang hendak Bu Vika dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Apa yang ingin jenengan dapatkan setelah pertemuan hari ini Bu? Ya baik Bu Dini, jadi kemarin itu kan saya sempat janjian gitu ya Bu Dini dengan Bu Dini. Saya itu ingin membicarakan tentang ini Bu, bagaimana ya Bu cara meningkatkan kesiapan guru untuk perangkat pembelajaran gitu Bu Dini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira nanti apa ukuran keberhasilan percakapan kita hari ini? Ukuran keberhasilannya mungkin ini Bu Dini ya. Jadi kalau di
ajaran baru baik semester 1 dan semester 2 ketika anak-anak sudah masuk itu guru-guru juga sudah harus siap untuk perangkat pembelajarannya dari modul, media dan lain sebagainya seperti itu Bu Dini. Oh gitu. Berarti tentang kelengkapan medianya dan juga perangkat pembelajaran dan punya guru nggih. Kemudian apa perkembangan kompetensi Bapak Ibu yang ingin dicapai dari tentang perangkat pembelajarannya itu, perkembangannya apa yang ingin dicapai? Kalau perkembangannya yang ingin dicapai itu mungkin Bapak Ibu guru itu sedikit cerita ya Bu Dini. Ya. Untuk saat ini kan kadang untuk di awal pembelajaran itu anak-anak sudah masuk, namun Bapak Ibu guru itu belum siap perangkat pembelajarannya seperti itu Bu Dini. Jadi kita nanti bisa sharing itu ya Bu Dini tentang kesiapannya agar Bapak Ibu guru itu bisa semangat lagi untuk mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang lengkap untuk di kelas seperti itu Bu Dini. Baik, berarti sekarang kita akan membahas tentang masalah panjenengan nggih. Masalahnya yang pertama gitu, apa yang Bu Vike maksud dengan persiapan pembelajaran yang lengkap di bagian mananya? Nah, untuk persiapan pembelajaran perangkat pembelajaran yang lengkap itu ya itu Bu Dini. Ketika anak-anak sudah masuk, guru itu sudah siap dari modul dan juga kalau dulu itu EPP itu ya Bu Dini. EPP itu lalu media-media yang harus disiapkan guru itu, lalu mungkin untuk buku nilai, absensi dan lain sebagainya seperti itu Bu Dini. Berarti sebelum pembelajaran dimulai di awal semester nanti, keinginannya Bu Vike semua guru itu sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa nggih. Kemudian apa yang membuat perubahan perilaku ini terasa penting? Maksudnya perubahan kelengkapan pembelajaran, perangkat pembelajaran itu seberapa penting untuk Bapak Ibu guru di sekolah itu? Iya Bu Dini, menurut saya itu sangat penting sekali ya Bu Dini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa guru itu ketika di sekolah, ketika mengajar itu biasanya kita kan ada beberapa tugas mendadak seperti itu ya Bu Dini. Iya. Mungkin ada rapat, lalu ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kita itu tidak ada di kelas. Mungkin dari perangkat pembelajaran yang sudah kita buat, kita siapkan itu dapat membantu rekan sejawat yang itu Bu Dini menghandle di kelas kita seperti itu Bu Dini. Betul. Nah, berarti karena ada keinginan panjenengan yang seperti itu, sebenarnya situasinya sekarang ini bagaimana? Kok sehingga panjenengan itu punya angan-angan bahwa perangkat pembelajaran itu harus lengkap, berarti situasinya yang sekarang ini bagaimana? Iya baik Bu Dini. Nah, jadi untuk situasi saat ini bahkan saya sendiri itu begini Bu Dini, untuk awal pembelajaran baru itu saya masih mempersiapkan perangkat pembelajaran itu mungkin masih 20 hingga 30% gitu Bu Dini. Belum ada 50%. Jadi mungkin nanti kalau kita ada kegiatan di luar dan meninggalkan kelas itu kan bisa membebankan guru lain yang menghandle kelas kita gitu Bu Dini. Jadi mereka kan bisa jadi bingung gitu ya Bu Dini. Sekarang materinya sampai mana, lalu bagaimana, itu kan mereka bingung. Kalau kita sudah mempersiapkannya, ada EPP, modul, media dan lain sebagainya kan yang menghandle itu bisa lebih mudah itu Bu Dini. Betul sekali Bu Vike. Jadi kita tidak mau mempersulit teman-teman yang akan membantu kita guys, sebenarnya seperti itu. Nah sekarang kesempatan apa yang jenengan miliki sekarang sebagai modal awal untuk proses mencapai tujuan yaitu perlengkapan pembelajaran itu? Oke, untuk kesempatan apa yang dimiliki sebagai modal awal gitu. Ya. Untuk modal awal itu yang pasti yang utama itu adalah semangat dulu Bu Dini. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru liburan awal pembelajaran akhir semester itu ya Bu Dini, kita sebaiknya harus mempersiapkan apa saja yang harus
ada ketika pembelajaran dimulai di sekolahan, awal pembelajaran seperti itu Bu Dini. Jadi modalnya yang pertama semangat, niat, dan juga berikutnya kita harus mengerjakan seperti itu. Betul sekali Ibu, karena niat awal itu yang lebih utama nggih. Kita mengerjakan, kalau tanpa niat tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dinilai dari skala 1 hingga 10, posisinya Bu Fike sekarang ada di mana? Untuk skala 1 sampai 10 saya masih di posisi 7 Bu saat ini. Seperti itu. Karena saya kan yaitu tadi Bu, untuk persiapannya kan masih belum ada 50% malah. Masih ada di skala 7. Berarti harus dipenuhi untuk mencapai nilai 10 nggih. Seperti itu. Sekarang yang menjadi kekuatan atau nilai plusnya Bu Fike untuk mencapai tujuan melengkapi perlengkapan pembelajaran itu apa? Nah, ya begini, untuk itu kekuatan atau nilai plusnya itu kita di kecamatan, bukan hanya saya ya Bu Dini, kita itu dibekali ruang untuk saling sharing dengan guru kelas yang saya ampu. Kalau saya kan di guru kelas 4 ya Bu Dini. Jadi di kecamatan itu sudah ada namanya KKG, itu juga mungkin salah satu bekal untuk mempermudah menuju ke tujuan tadi untuk perangkat pembelajaran di awal pembelajaran itu tadi. Kemudian di setiap apa kita mengerjakan sesuatu pasti ada hambatannya ya Bu Fike ya. Kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi panjenengan untuk melakukan atau memenuhi perangkat pembelajaran di panjenengan itu apa? Untuk hambatannya itu yang pertama itu semangat untuk mengerjakan itu begini ya. Jadi hambatannya yang pertama itu adalah semangat, mungkin diperlukan motivasi dan semangat lebih lagi untuk saya ya Bu Dini. Selain itu apalagi ya Bu Dini? Mungkin itu Bu Dini, kalau sekarang kan saya juga merangkap operator itu di sekolahan. Mungkin kadang itu ada bentrok tugas sehingga saya itu melalaikan beberapa tugas yang ada di kelas seperti perangkat pembelajaran seperti itu Bu Dini. Berarti waktu nggih hambatannya. Nah, sekarang apa yang dapat membuat perencanaan ini berjalan dengan sesuai dengan rencana panjenengan? Nah, untuk membuat perencanaan agar lancar itu yang utamanya tadi kalau tentang semangat, saya mungkin bisa menumbuhkan semangat lagi ya Bu Dini. Selain itu saya juga memerlukan bantuan dari rekan sejawat, bukan kepala sekolah juga, dan juga itu tadi di kecamatan yang sudah ada grup kombel juga dan juga KKG itu tadi, itu juga yang dapat membuat perencanaan ini menjadi lancar. Seperti itu. Berarti yang terakhir apa solusi yang bisa Ibu Fike lakukan untuk memenuhi sebelum semester awal ini berjalan, untuk memenuhi perangkat pembelajaran itu bisa terpenuhi semua, itu bagaimana Bu solusinya? Untuk solusi mungkin tadi bisa memanfaatkan itu ya Bu, motivasi diri dan rekan sejawat, lalu ada kombel yang sudah ada di sekolah, mungkin nanti bisa diaktifkan lagi di dalam kombel itu. Nanti kan kita juga bisa sharing dengan rekan sejawat dan juga saling memberikan motivasi dan juga bantuan mungkin apabila diperlukan, dan juga yang di kecamatan tadi ada KKG itu juga bisa membantu saya gitu untuk menuju ke tujuan tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk di aksinya tentang perangkat pembelajaran tadi nggih. Nah, sekarang rencananya Bu Fike dalam mencapai tujuan itu apa? Rencana saya ya Bu, jadi ketika liburan itu saya bisa mempersiapkan juga, bukan hanya liburan ya Bu, jadi liburan itu bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan kita lakukan ketika anak-anak mulai masuk, dan juga bisa mengaktifkan tadi Bu kombel dan juga dengan rekan sejawat di kecamatan dengan KKG itu juga perlu ini ya Bu, untuk merencanakan itu
Nggih, berarti panjenengan rela nggih nanti ketika liburan itu dipotong waktunya untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran gitu nggih. Nah, sekarang ukuran keberhasilan rencana aksi ini apa? Ukuran keberhasilannya. Iya begini, untuk ukuran keberhasilannya nanti ketika anak-anak sudah masuk itu sudah saya persiapkan perencanaan perangkat pembelajaran. Sekali itu Bu, itu berarti sudah dari angan-angan dan niat itu sudah sangat bagus sekali itu Bu Fike nggih. Sekarang apa yang membuat Bu Fike berpikir bahwa strategi ini tepat untuk tujuan kita, tujuan jenengan apa namanya mempersiapkan pembelajaran itu tadi, perangkat tadi nggih. Saya berpikir strategi ini tepat karena ya memang itu sudah menjembatani saya Bu untuk merubah pola pikir dan juga membantu saya untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Oke. Ini bagus Bu. Bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya untuk membuat perangkat pembelajaran itu maksudnya nggih. Iya begini. Jadi untuk jangka waktu itu mungkin kalau tadi saya menyimpulkan ketika liburan Ya, dimaksimalkan seperti itu ya Bu Dini. Mungkin kalau sekarang sebelum liburan dimulai itu juga sudah disiapkan untuk semester berikutnya begitu ya Bu Dini, agar kita juga tidak menyita waktu liburan kita seperti itu. Jadi kita harus pintar untuk mengatur waktu seperti itu ya Bu Dini. Kira-kira setelah penjelasan dari panjenengan itu tadi, apa lagi yang harus disiapkan atau apa masih ada yang perlu dirubah itu Bu dari perencanaan panjenengan? Kalau perubahan perencanaan mungkin nanti kalau sambil jalan kalau perlu kalau diperlukan untuk dirubah mungkin bisa dirubah atau ditambahkan untuk mencapai kesempurnaan seperti itu. Sekarang siapa yang dapat membantu Bu Fike dalam menjalankan rencana aksi ini Bu? Nah, untuk yang dapat membantu itu yang utama dari intern semangat diri itu yang pasti keluarga Bu Dini. Agar kita semangat. Yang kedua adalah rekan-rekan kita yang ada di lembaga. Yang ketiga ada kepala sekolah juga ya Bu Dini, dan juga rekan-rekan juga yang ada di kecamatan yang ada di KKB itu tadi juga sangat membantu. Berarti semua pihak yang ada di sekitar panjenengan ikut andil dalam melaksanakan rencana panjenengan ngoten nggih. Nah, sekarang bisa dijabarkan kembali Bu rencana yang ingin Bu Fike lakukan untuk mempersiapkan perencanaan persiapan perangkat pembelajaran itu tadi Bu. Iya, rencananya yaitu mengatur waktu Bu Dini, mengatur waktu untuk mengerjakan perangkat pembelajaran bukan hanya di waktu setelah semester berakhir, namun ketika semester berjalan untuk ke semester depan. Lalu dengan rekan sejawat juga perlu di lembaga dan juga kombel yang baik di lembaga maupun di luar lembaga, dan juga ada KKG itu tadi Bu Dini. Kemudian apa komitmen Bu Fike terhadap rencana aksi ini? Komitmennya biar rencana panjenengan itu benar-benar bisa terlaksana. Iya baik Bu Dini. Jadi komitmennya itu saya harus bisa untuk menjalankan ini. Jadi rencana yang saya rencanakan itu tadi dari nomor 1 hingga nomor sekian saya bisa melaksanakan dengan baik tanpa ada yang tertinggal atau terlewatkan. Nah, sekarang kira-kira kapan Bu Fike akan melakukan membuat perangkat pembelajaran itu? Ya, untuk kapan dimulai saya memulainya saat ini Bu. Sudah dimulai. Iya, baik. Yang terakhir nih Bu Fike, ini bagaimana kira-kira Bu Fike akan menjaga komitmen ini? Ya, untuk menjaga komitmen ini mungkin saya juga harus menjaga komunikasi dengan rekan sejawat juga ya Bu Dini, karena tadi kan salah satu semangat juga yang ada di
dalam diri saya juga rekan sejawat yang dapat membantu, dan juga saya juga harus ini ya Bu Dini, menjaga semangat saya untuk mengerjakan Iya. seperti itu. Yang pertama berarti semangat dari Iya. diri sendiri gitu Bu Fika. Nggih, baik Bu Fika. Dari percakapan kita dari atas sampai bawah ini, kira-kira Bu Fika sudah menemukan solusi atau masih perlu lagi atau sudah cukup Bu Fika? Alhamdulillah Bu Dini, setelah tadi Bu Dini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring saya menemukan solusi, akhirnya saya juga menemukan solusi Bu Dini dari permasalahan saya itu tadi. Baik Bu Fika, semoga apa yang panjenengan rencanakan bisa berjalan dengan lancar nih Bu Fika. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bu Fika, ini sepertinya saya masih ada acara yang lain. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi untuk saling sharing gitu ya Bu Fika. Bu Dini, baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Dini. Sama-sama. Alhamdulillah Bu Dini, kegiatan coaching yang dilakukan Bu Dini dan Bu Fika telah terlaksana dengan baik. Jadi ini Bu Dini, saya mau tanya terkait kegiatan coaching tadi. Apa saja yang sudah Ibu Dini lakukan terkait dengan indikator ketercapaian kegiatan coaching Bu Dini tadi? Kalau menurut saya nih Pak Eci, saya tadi ketika coaching itu sudah melaksanakan alur tirta yang di dalamnya saya sudah hadir penuh, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, seperti itu Pak Eci. Baik Bu, tadi ketika kegiatan coaching berlangsung saya juga mengamati lah, ada beberapa yang saya nilai dan yang saya catat. Menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Dini tadi, sudah nampak alur tirtanya, sudah nampak, kemudian Bu Dini juga hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Guci tadi ya, sampai Gucinya Ibu ini bisa menghasilkan solusi atau penyelesaian masalah dari dirinya sendiri. Baik, untuk pertanyaan terakhir Ibu Dini, kira-kira jika melaksanakan coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Dini kuatkan atau kembangkan lagi kompetensinya dari coaching? Kalau dari saya sendiri, saya ingin lebih lagi memahami bagaimana alur tirta itu sendiri, dan juga saya ingin itu Pak, untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu saya ingin lebih lagi sehingga Kuci itu lebih memahami apa yang saya tanyakan dan bisa menggiring Kuci itu untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya beliau sendiri, seperti itu Pak. Kalau saya menangkap ini Bu Dini lebih mempertajam pertanyaannya agar ini menciptakan atau menghasilkan ide-ide dari si Kuci tadi. Baik, terima kasih Bu Dini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kegiatan pra dan pasca observasi kita akhiri. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Edi atas waktunya.